Setiap orang melihat sastra dengan caranya sendiri. Seorang laki-laki yang putus cinta, ditinggalkan oleh kekasih yang sangat dia cintai, dia akan menulis sebuah puisi cinta. Kata-kata yang tiba-tiba saja dia sebut sebagai sebuah puisi. Puisi yang mulanya asing tiba-tiba menjadi sangat akrab ketika kita terluka. Atau ketika kita menghadapi hari besar, baik hari raya Idul Fitri, Imlek, dan semacamnya, tiba-tiba saja ponsel kita penuh dengan puisi yang dinamai puisi. Puisi kemudian memenuhi media sosial ketika kita mengenal internet. Di Instagram, di YouTube, di Twitter, kita mengenal begitu banyak kata puisi. Bahkan orang-orang yang menamai itu sebuah puisi pun belum tentu mengerti apa itu puisi. Orang-orang menulis cerita dan berpikir sedang menulis cerita, katakanlah cerpen, katakanlah novel. Orang-orang itu berpikir bahwa mereka sedang menulis cerita, menulis sebuah novel, mungkin tanpa mengerti apa itu cerita, apa itu novel. Nah, moderator tadi sudah mendrive saya rupanya, memaksa saya untuk mendefinisikan sastra di depan teman-teman. Dari apa yang saya sampaikan di muka, pertanyaan saya, sebagian besar sastra bergerak di tengah teman-teman ini atas pengetahuan atau atas ketidaktahuan. Pertanyaan saya, apakah sastra berdiri atas pengetahuan atau sastra berdiri atas ketidaktahuan? Nyatanya banyak orang yang tiba-tiba merasa menulis karya sastra. Betul? Tiba-tiba saja orang membaca puisi diiringi musik lalu menyebutnya sebagai musikalisasi puisi. Tiba-tiba saja ada orang menyusun kata-kata dibuat bait-bait lalu itu disebut puisi. Apakah itu gairah yang perlu didefinisikan hari ini? Teman-teman, saya tidak mau langsung menjustifikasi, tapi nyatanya adalah sastra senantiasa hadir tanpa kawan-kawan kehendaki, bahkan mungkin tanpa kawan-kawan sadari bahwa dia ada, hadir di tengah kita. Di kampung, apakah masyarakat kita tahu sastra? Di kampung-kampung, masyarakat kita tahu sastra? Pasti banyak yang bilang, di kampung mana ada orang memahami sastra. Lam salam. Terusin kori ya. Syair bukan? Syair. Marhaba. Syair bukan? Alfiah. Syair bukan? Itu tabiat yang lain. Di satu sisi ada orang yang menggeluti sesuatu yang dia sebut sastra, padahal belum tentu itu sastra, karena seseorang itu tidak mengetahui apa yang dia geluti sesungguhnya. Dia hanya cinta, bergairah, melampaui segala hal yang orang sebut sebagai teori, tapi dia mencintai itu. Ada karya sastra yang hidup di tengah masyarakat, tapi masyarakat tidak menyadari keberadaannya. Hidup, nyata. Bahkan kalau di masjid-masjid yang ada di Banten, saya tidak tahu di Jateng nih, apakah ada? Abu Nawas, itu pasti dibaca. Gimana bacanya? Saya nggak enak ada kori nih. Nggak enak ya, harusnya kori yang bacain ya. Ilahi lastuhil firdaus si Allah. Itu dibaca di masjid-masjid seperti sebuah raja, sebuah doa yang tak putus-putus ba'da sholat Jumat terutama. Apa itu? Syair. Abu Nuwas
Abu Nawas. Dua tabiat. Tabiat ketiga adalah orang-orang yang sangat-sangat strict mengenai sastra. Orang-orang yang berbicara tentang ilmu sastra. Orang-orang tidak memahami sastra tidak boleh menulis karya sastra, karena itu sesat dan menyesatkan. Ya. Sastrawan dipandang sebagai seorang ilmuwan yang harus menciptakan invensi. Invensi itu apa? Penemuan. Penemuan, discovery dalam bahasa Inggris diartikan sebagai penemuan juga? Ya. Tapi discovery itu menemukan sesuatu yang telah ada. Seperti menemukan Amerika. Tapi invention atau invensi menemukan sesuatu yang mulanya tiada menjadi ada. Maka di sini seorang sastrawan, seorang penulis yang merasa menggeluti karya sastra, dia harus menempatkan dirinya sebagai seorang ilmuwan. Tidak boleh menciptakan karya kitsch. Sebuah karya yang lahir dari merekreasi, memoles, memperindah saja. Kalau Anda diberikan sebuah batu cincin, dipoles terus dengan amplas, Anda sedang kitsch, mengkilap-kilapkan sesuatu yang sudah ada. Contoh, kalau kita melihat puisi Sapardi Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Lalu ada yang merekreasinya menjadi, aku ingin mencintaimu dengan gugur bunga waktu musim dingin tak tiba. Itu kitsch. Harus ada penemuan. Walau tidak mungkin penemuan itu tanpa kitsch. Tiga tabiat ini teman-teman memberikan dorongan kepada kita untuk melihat apa sesungguhnya karya sastra. Apa sesungguhnya sastra itu sehingga Universitas Islam Negeri Banten melalui jurusan bahasa dan sastranya berani mengajukan tema yang mempertemukan cendekia dan karya sastra. Ini adalah soal, tetapi kita tidak perlu mempersoalkannya karena saya tidak hendak menjustifikasi dari tiga golongan itu. Semuanya ada, hidup dan berdegup sebagai bagian dari kesusastraan Indonesia. Pada tahun 2001, ketika sastra cyber yang digadang-gadang oleh Cunong Nunuk Suraja, Medi Lukito, Nanang Suradi dan kawan-kawan hadir sebagai sastra internet, Ahmadun Yosi Herfanda mengatakan setiap karya sastra yang hadir di internet adalah sampah. Maka internet adalah sampah. Di masa depan Ahmadun Yosi Herfanda tidak bisa membendung perubahan. Ahmadun kemudian mengubah literanya konvergensi ke internet. Maksud saya, kita boleh memegang suatu hal tentang keilmuan karya sastra, tapi juga harus penetratif terhadap perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan jangan terlena terhadap perubahan dan perkembangan yang sedemikian rupa. Ingatlah apa yang mesti menjadi rujukan. So, sastra itu apa? Karya sastra menurut Theo, seorang ahli sastra Indonesia dari Belanda, kritikus sastra Belanda, mengatakan tidak ada karya sastra yang datang dari kekosongan, ia diliputi dan meliputi kebudayaannya. Maka dari sini karya sastra adalah topangan dari budaya dan kebudayaan suatu bangsa. Bentuknya banyak. Puisi, cerpen, novel atau apapun yang Anda sebut sebagai karya sastra, ketika Anda mengatakan dia sebagai ruang kesenangan belaka, untuk meluapkan perasaan belaka, dia ada pada ruang rekreasi, ruang bersenang-senang. Tetapi ketika kita hendak berbicara sastra dan kecendekiawanan, dia harus masuk dari koridor ilmu dan keilmuan sastra.
Peneliti psikolog mengatakan bahwa kesalahan sintaksis itu dapat mengkonstruksi pikiran manusia menjadi sesat. Jadi jika Anda membaca buku yang konstruksi nalarnya berantakan, Anda sesungguhnya menjadi korban dari karya-karya yang berantakan. Itu menurut yang madhab 3. Dan ingat, bahasa itu berasal dari logos yang artinya adalah logika. Tata bahasa hari ini menjadi tumpuan pelajaran berbahasa. Tetapi sesungguhnya di zaman pertengahan, ilmu bahasa dimulai dari logika. Hari ini orang memulai dari tata bahasa. Sementara dalam dunia sastra, khususnya puisi, kita mengenal istilah licensia poetica, yaitu kewenangan yang diberikan kepada seorang penyair atau katakanlah kepada seorang penulis untuk mendobrak apa yang disebut dengan tata bahasa. Tugas sastrawan, tugas penyair bukan menjadi orang yang mengikuti kata dan bahasa. Tugas sastrawan, penyair adalah mendobrak bahasa untuk menciptakan bahasa atas pengetahuan bahasa, karena karya sastra diciptakan melalui medium bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.